Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali, belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dengan yaitu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Semoga segenap keluarga di rumah, segenap famili diberi kesehatan dan keselamatan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita mengaji kitab Sunan Nasa'i juz 4 dengan syarahnya Sunan Nasa'i yang karyanya adalah Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, dan khasiahnya kitab Sunan Nasa'i yaitu Al-Imam As-Sanadi juz 4 dengan bab, yaitu bab yang pertama yang kami baca adalah bab tentang nalkin mayit dengan sohifah atau halaman juz 4 yaitu halaman 5 dengan beberapa keterangan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasbabu kasroti dzikril mauti, bab tentang memperbanyak ingat kematian. Akhbarana Husain bin Khures qala anba'ana Al-Fadl bin Musa an Muhammad bin Amr wa akhbarana Muhammad bin Abdullah bin Al-Mubarak qala hadatsana Yazid qala anba'ana Muhammad bin Ibrahim an Muhammad bin Amr an Abi Salamata an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadhi milladati qalu Abu Abdurrahman qala Abu Abdurrahman Muhammad bin Ibrahim walidu Abi Bakar bin Abi Syaibah akhbarana Muhammad bin Al-Musanna an Yahya anil A'mas qala hadatsani Syaqiq an Ummi Salamata qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza hadartum al-marida faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna. Falamma mata Abu Salamata qultu ya Rasulullah kaifa aqulu qala quli Allah waghfir lana walahu wa aqibni minhu uqban hasanatan fa aqabani Allahu azza wa jalla minhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah bab mengingat memperbanyak ingat kematian. Imam Nasa'i diceritakan oleh Husain bin Khures. Husain berkata, kami diceritakan oleh sahabat Fadl bin Musa yang sumbernya dari Muhammad bin Amr. Muhammad bin Amr diceritakan oleh Muhammad bin Abdullah bin Al-Mubarak. Muhammad bin Abdullah bin Al-Mubarak berkata, kami diceritakan oleh sahabat Yazid. Sahabat Yazid berkata, kami diceritakan oleh sahabat Muhammad bin Ibrahim yang sumbernya dari Muhammad bin Amr, yang sumbernya dari Abi Salamah, yang sumbernya dari Abu Hurairah. Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perbanyaklah kamu semua ingat perkara yang memutuskan kenikmatan dunia, yaitu mati atau meninggal. Sahabat Abu Abdurrahman Muhammad bin Ibrahim berkata, yaitu bapaknya Abi Bakar bin Abi Syaibah. Abi Bakar bin Abi Syaibah diceritakan oleh Muhammad bin Musanna yang sumbernya dari Yahya, yang sumbernya dari sahabat A'mas. Sahabat A'mas berkata, kami diceritakan oleh sahabat Syaqiq yang sumbernya dari Ummi Salamah. Ummi Salamah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu semua mendatangi orang sakit atau pasien, maka ucapkanlah yang baik-baik, ucapkanlah kebaikan, karena sesungguhnya malaikat-malaikat mengamini apa yang menjadi doa kamu atau apa yang kamu ucapkan. Jadi apabila kita mendatangi orang sakit di rumah, bersama dengan mungkin saudara, orang tua, tetangga, kerabat, famili, atau teman kerja, teman kantor,
atau kita mendatangi orang sakit atau pasien di rumah sakit, maka ucapkanlah yang menyenangkan hati dan pikirannya orang yang sakit. Karena ketika kita mengucapkan yang baik, memberikan semangat hidup, memberikan motivasi hidup, memberikan rasa optimis dan yakin kepada orang yang sakit, itu adalah bagian terapi kepada orang yang sakit, supaya hatinya ini menjadi senang, hatinya yang susah menjadi senang, hatinya yang tidak optimis, yang susah menjadi optimis, sehingga rasa optimis, rasa keyakinan itu adalah bagian daripada solusi menuju jalan sehat. Maka ucapkanlah yang baik, karena ucapan yang kamu ucapkan, yang kita ucapkan kepada pasien yang kita datangi, itu adalah ucapan kita semua. Ketika kita mengucapkan baik kepada orang yang sakit, itu adalah ucapan kita diamini, didoakan atau diamini oleh para malaikat-malaikat. Maka ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka saya berkata, "Hai Rasulullah, bagaimana aku mengucapkan atau mendoakan kepada Abu Salamah, ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ucapkanlah atau doakanlah, Allahumma ighfir lana wa lahu." Ya Allah, ampunilah kepadaku dan kepada Abu Salamah yang meninggal dunia, dan gantilah dengan meninggalnya Abu Salamah dengan ganti yang lebih baik atau ganti yang lebih berkah. Dan ya Allah, berikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganti kepada dengan meninggalnya Abu Salamah dengan ganti yang lebih baik. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesama orang Islam, semasa saudara Islam, ini adalah saudara, adalah family. Maka kepada saudara kita yang sakit, maka harus kita belas kasihi. Kepada saudara kita yang meninggal dunia pun harus kita belas kasihi. Harus kita doakan kepada orang yang meninggal dunia. Semoga saudara-saudara kita yang meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga segenap keluarga diganti lebih baik dari atas musibah yang ditimpa oleh keluarga kita. Seperti di sini adalah yaitu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Salamah, Allahumma ighfir lana walahu wa aqibni minhu uqban hasanatan. Ya Allah, ampunilah kepada kami dan kepadanya yaitu Abu Salamah, dan gantilah dari Abu Salamah yaitu akibat yang lebih baik dengan meninggalnya Abu Salamah. Amin Allahumma amin. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, ingat bahwa kita semua di saat pun, kapanpun, dimanapun, umur berapapun dan di tempat manapun, ajal, wafat, mati pasti akan selalu hadir kepada kita semua. Maka kita semua di sini diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita semua yaitu selalu mengingat kematian. Mengingat kematian itu artinya kita semua bisa meningkatkan amal ibadah kita. Bagaimana kita semua bisa menyiapkan bahwa untuk bekal di akhirat kita lebih banyak. Bagaimana kita semua bisa memperbaiki diri, hati kita, pikiran kita, perilaku kita perbaiki lebih baik. Bagaimana ibadah-ibadah kita perbaiki lebih baik, karena itu adalah bagian dari peningkatan kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita tergantung pada kita masing-masing. Apabila kita hidup dengan hidup yang kualitas, hidup yang penuh yaitu jalan dekat dengan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan mendapatkan maghfirah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, apabila kita ini adalah banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha berlatih untuk bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang penerima tobat. Karena Allah adalah terbuka pintu tobat selagi nyawa tidak ada dalam tenggorokan, selagi kita semua masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua selagi diberi kesehatan di badan kita seluruhnya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita semua ini banyak maksiat atau banyak dosa atau merasa banyak dosa, maka Allah Subhanahu wa taala pintu tobatnya masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita semua harus bisa memperbaiki diri untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita, ibadah kita lebih baik. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tamanil mauti. Akhbarana Harun bin Abdullah hadatsana ma'an qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad bin Az-Zuri
an Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamannayanna ahadun minkum al-mauta imma muhsinan fala'alahu ayazdada khairan wa imma musian falahu ayastaqiba wa yarji'a wa yarji'a. Artinya adalah bab yaitu berangan-angan mati atau wafat. Imam Nasa'i diceritakan oleh sahabat Harun bin Abdillah. Sahabat Harun diceritakan oleh sahabat Ma'an. Sahabat Ma'an diceritakan oleh Ibrahim bin Sa'ad yang sumbernya dari sahabat Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah yang sumbernya dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu semua di antara kamu semua adalah orang yang berangan-angan atau orang yang bercita-cita atau berangan-angan mati. Apabila kamu semua adalah orang yang baik, maka tingkatkanlah atau tambahkanlah kebaikanmu. Apabila seseorang di antaramu itu adalah orang yang buruk atau melakukan amal keburukan, maka hendaklah kamu semua bertaubat, merasa cacat atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua sisi kehidupan yang selalu berbalik arah. Baik ada buruk. Apabila kita baik, maka kita tingkatkan kebaikan kita. Apabila kita buruk, apabila kita ini dosa, berbuat kejelekan, keburukan, maka kita harus segera untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat Allah akan selalu terbuka, di mana meskipun seorang itu besar sekali dosanya, sundul langit, banyak sekali dosanya, tetapi dalam hati kita, dalam perilaku kita, dalam tekad kita masih ada niat untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu tobat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila kita itu adalah banyak amal apapun kita kerjakan, amal ibadah sholat, fardu, sunat, puasa kita kerjakan, haji, umrah, zakat dan seterusnya kita kerjakan, jangan lupa yang penting adalah kita semua bisa ikhlas dan tidak pamer, tidak ria. Ikhlas hati kita ikhlaskan amal kita untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ria, tidak pamer, tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, tidak ingin mendapat kehormatan, tidak ingin mendapat kemuliaan atau sanjungan atau pujian dari orang lain. Semata-mata dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, semata yang kita kerjakan hanya niat semoga diterima sebagai amal kita, amal yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Amr bin Usman qala hadatsana Baqiyah qala hadatsani Zubaidi qala hadatsani Az-Zuhri an Abi Ubaid maula Abdurrahman bin Auf ana sami'a Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukum al-mauta imma muhsinan fala'allahu ayya isa yazdadu khairan wa huwa khairan lahu wa imma musian fala'allahu ayastaqtiba. Artinya adalah Imam Nasa'i diceritakan oleh Amr bin Usman. Amr Usman berkata kami diceritakan oleh Baqiyah berkata kami diceritakan oleh Zubaidi berkata kami diceritakan oleh sahabat Zuhri yang sumbernya dari Abi Ubaidah kekasih Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Abi Ubaidah kekasih Abdurrahman bin Auf mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sungguh kamu janganlah kamu di antara kamu semua janganlah berharap mati. Ada kalanya apabila seseorang itu berbuat kebaikan, maka ialah harus berdoa semoga hidupnya menjadi tambah baiknya atau tambah berkahnya. Itu adalah doa yang paling baik. Doa yang paling baik bagi kita adalah, ya Allah, tambahkanlah hidup kami dengan hidup yang baik, hidup yang barokah. Apabila seseorang itu adalah berbuat yang buruk, maka
maka hendaklah ia yaitu segera untuk bertobat atau merasa cacat atau bertobat atas keburukannya, merasa yaitu berkurang segala kurangnya, segala amalnya adalah kurang. Maka apabila seseorang atau seseorang itu yaitu berperilaku yang buruk, maka hendaklah ia adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngaji pada kita, ngaji pada kesempatan ini ngaji kita yaitu ngaji kitab Sunan Nasai dan kitab Syarah Sunan Nasai juz 4. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.